Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ke-16 bulan Jumadil Awal 1445. Kita semuanya sama-sama telah melaksanakan panggilan Allah salat maghrib berjamaah, dilanjutkan zikir doa dan salat sunnahnya, dan kini saatnya menambah amaliyah ibadah sama-sama wajibnya. Kalau sholat 5 waktu fardu yang sudah ditetapkan oleh Allah, taklimnya wajib tapi sifatnya tidak tidak memaksa. Kewajiban thalabul ilmi fardhah, kewajiban untukmu adalah wajib alal mukminin, kepada kaum muslimin, dan kita menepati wajib perintah Allah langsung dan juga anjuran dari Nabi. Baik, hadirin dimuliakan Allah, langsung saja pada kesempatan malam hari ini melanjutkan pelajaran kita masih tadi dalam kitab ini. Baik, mengawali pertemuan kita awali dengan surat Al-Fatihah dan buka. Sekaligus kita hadiahkan fadilah pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada orang-orang tua kita, kepada kakek nenek, kerabat kita, juga orang yang kita cintai, sahabat kita, guru-guru kita, dan para pendiri masjid ini, wakifnya, dan juga para donaturnya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan rezekinya, keberkahan ilmunya, yang telah pulang ke rahmat Allah, dan Allah ampunkan dosa dan kesalahannya, diterima iman Islamnya, dilipat gandakan balasan amal solehnya, diluaskan kuburnya, dan dimasukkan dalam golongan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih punya kesempatan hidup di dunia ini, Allah mudah-mudahan berikan kekuatan lahir batin untuk menambah amaliyah ibadah, untuk bekal kita juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzina wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khusus qadir jilani khusus amat rifai sunah maqasid auliya ila hasbil batin yang tiasa madiniyati seha wassalama biqabil ajah wa yassir umurna wa hasil maqasidana wa qadhi hajatina wa sahih adsadana wa wasi arzaqana wa ba'idna min kulli bala wasfi jami' maradana sifaan min kulli da'. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minat, khususan Al-Imam Abi Suja Ahmad Ibn Al-Husain Al-Asbahani, Ustaz Mukarram Ustaz Hasanuddin Al-Mukarram, khusus jamaah Masjid Bait Ikhwan, ghufir lahum dzunubahum wa nawwir qabrahum wa simat khulahum wa jalil jannata maswahum. Sayyidul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah
li ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran la usra wa ala sihhati wal afiyah wassalamati wan najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Hadirin jemaah yang berbahagia, baik melanjutkan pembelajaran kita di malam hari ini. Kita akan membahas tentang zihar. Zihar itu bentuk jamak, dipahami zihar dari kata punggung. Ini cuma budaya Arab di zaman jahiliyah itu. Kalau di Indonesia tidak ada cara menceraikan istri dengan metode ini atau dengan cara yang dilakukan orang jahiliyah, tidak ada. Yaitu menganggap atau menuduh atau mengucapkan seorang suami kepada istrinya bahwa kamu seperti punggung ibu saya, kata suami kepada istrinya. Jadi ataupun juga dipersamakan dengan yang lain. Itu tidak terjadi di Indonesia, tapi ada juga mungkin yang semakna atau sepadan dengan ucapan itu. Baik, sebelum dilanjutkan, biasa kita berikan kesempatan dulu yang berkenan bertanya, dipersilahkan. Satu penanya mewakili, ya kan? Tidak ada? Oh ya, Pak Teguh saja kali gitu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelannya berubah Pak ya? Ada perubahan setelan ya? Pasnya gede banget saya. Apakah mesinnya ganti? Silakan. Ustaz, saya ingin bertanya tentang taubat. Taubat ya. Yang kita kenal di Indonesia yaitu taubatan nasuha. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang ada nama taubat nasuha? Gitu. Atau taubat cuma ya taubat aja gitu, tidak ada taubatan nasuha. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat indah dan ini perlu dipahami. Setelah dipahami harus kita laksanakan. Dalam firman Allah akhir daripada surat Al-Baqarah ayat 222. 222 4 kali tentunya. Surat 2 ayat 222. Allah firmankan bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menjaga kesucian atau memelihara kesucian. Kesucian yang dimaksud konteksnya taubat, yaitu apa? Setelah bertobat, karena tobat itu adalah, saya lagi, bertobat itu karena dosa itu kotor, nah gitu, kotor jiwanya. Makanya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, maknanya yang membersihkan diri dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, setelah bertobat bersih, dia jaga bersih itu jangan sampai kotor lagi. Nah, kalau perintah tobat betul di dalam Islam cuman ada anjuran kalau tobat yang nasuha gitu. Karena firman Allah di dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-8 Allah firmankan, ikuti saya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang semurni-murninya. Nah, baik, sebatas itu ayatnya. Kalau sudah bertobat, asa rabbukum, bersama asa rabbukum, semoga Tuhanmu
ayyukaffir ankum, akan dihapuskan dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum, dan dia akan memasukkan kepada kalian jannatin, ke dalam surga-surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, al-anhar, sungai-sungai. Baik, sepotong ayatnya panjang sekali, nanti bisa dicek lagi surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-8. Bapak ibu sekalian, memang di dalam Islam ketika orang itu bersalah, maka yang harus dilakukan adalah mengaku salah, menyesal kesalahannya itu, dan memperbaiki kesalahan. Itulah yang namanya mohon ampun. Jadi kalau istighfar, mohon maaf, mohon ampun, itu tingkatan dosa ringan. Tapi kalau kategori dosa besar, maka tidak bisa cukup istighfar, mohon ampun, mohon maaf, kudu bertaubat. Taubat itu dari maknanya dengan rojaah, kembali. Jadi taubatan nasuha ar-rujuk ilallah. Jadi Quran terjemahannya Quran lagi, Pak. Taubah itu artinya ar-rujuk ilallah. Orang yang bertobat itu orang yang kembali kepada Allah. Kembali bagaimana? Kalau tadinya dia tidak terlahir dalam keadaan tidak berdosa, dia pun kembali seperti yang Allah ciptakan awal tidak berdosa. Itu intinya. Tapi kan tidak mungkin. Saya pernah sampaikan, Quran ayatnya indah dengan firman-Nya tadi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang Allah firmankan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada ayat model begitu. Kenapa, Pak? Tidak mungkin. Jadi lebih mudah, lebih enak kita mengikuti ayat yang sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Itu lebih mudah. Kenapa? Udah bertobat aja, yakin kita tuh punya dosa, tinggal tobatnya saja sehingga mendapatkan cinta dari Allah. Dan itu potensi siapapun, dimanapun, kapanpun, kalau ingin mendapatkan cinta atau dicintai Allah, jadilah orang yang tawabin, bertobat kepada Allah. Nah, berkaitan dengan tobat itu, maka ada ucapan di mana ada jangan tobatnya tobat sambel katanya. Itu mah bahasa di sini, tobat sambel. Maksudnya ketika kepedesan, ampun, waduh, kapok pedes banget, wah, nyumpah gitu kan. Tapi besok makan nggak ada sambel, tanya lagi mana sambelnya, nggak ada sambel ini. Terus obatnya tobat sambel. Anda boleh bilang tobat tomat. Asal tobat besok kumat, kambuh lagi. Itu yang makanya diajarkan tobat yang sebenarnya taubatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya, murni, dia benar-benar menyesal, tidak mengulang lagi. Bapak hadirin dimuliakan Allah. Nah, ketika seseorang itu sudah bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Dan memang tidak ketahuan yang mana orang yang tawabin, orang yang bertobat dan tidak tobat, enggak ketahuan. Di zaman Raja Harun Ar-Rasyid, ya Harun Ar-Rasyid itu zamannya Abu Nawas. Itu kan Abu Nawas itu rajanya Harun Ar-Rasyid. Cuman ini tipenya bukan bertobat, tapi tipenya orang ini beramal soleh. Cuman orang tidak nyangka, gini, ada seseorang dia itu tiap malam dia bekerja siang harinya, kalau sudah punya uang dia itu datang ke tempat sebelah cebar lah. Dia borong minuman keras itu, tapi dia buang, Pak. Cuman orang dilihat, orang masyarakat melihat ini orang berdoa tiap malam dia itu pasti ke bar beli minuman keras, dikiranya mah diminum. Terus dalam kesempatan malam itu juga dia pun datang ke tempat pelacuran, tempat lokalisasi kalau bahasanya. Begitu dia sering dia lakukan, kata istrinya, Pak, kalau bapak lakukan seperti itu, nanti kalau bapak mati nggak ada orang yang mengurus. Pasti masyarakat akan menganggap bapak itu orang yang paling buruk, kerjaannya zina, kerjaannya mabuk. Apa kata? Saya tidak takut, karena apa? Saya menyelamatkan saudara muslim, saudara saya
tetapi saya nanti juga raja yang nolongin, yang merawat saya, yang ngurus saya. Benar. Satu saat orang ini meninggal, Pak. Itu meninggal, masyarakat itu udah biarin buang aja ke laut sana. Kenapa? Orang paling buruk ini tiap hari mabuk, tiap hari zina. Perkiraan masyarakat seperti itu. Akhirnya satu malam kejadian itu, Raja Harun al-Rasyid itu nggak bisa tidur gitu. Ya udahlah, antri aja, belusuan yuk kalau bahasa gitu ya. Udah turun ke masyarakat, ke gang, sampai akhir menemukan jasad dekat sampah. Kalau dibuang sampah oleh masyarakat itu, dibuang sampah aja dianggap udah ini manusia nggak berguna, bikin kotor gitu. Kata Raja pengawalnya, tolong periksa ini siapa ini? Loh, ini orang nggak ada yang ngurus, ini orang mati sembarangan aja gitu kan, kata Raja. Tanyakan masyarakat, masyarakat, ini kan orang nggak ada orang, udahlah nggak usah diurusin, dia orang paling kotor itu, kerjaannya zina, kerjaan mabuk segala macam. Tapi kan dia manusia juga, karena perintah Raja, enggak, saya akan tahu rumahnya, ada Pak, pokoknya di sana, dianterin ke rumahnya. Begitu dianterin, datang ketemu istrinya, assalamualaikum salam. Betul, cuman belum tahu kalau ini raja gitu. Akhirnya Pak, Bu, saya temukan suami ibu meninggal dekat di sampah. Masyarakat itulah yang saya khawatirkan, Bapak. Maaf Bapak itu siapa? Tentang saya nggak penting, saya mau nanya, kenapa masyarakat iya? Masyarakat mengatakan bahwa ini pezina. Apa betul Ibu? Demi Allah saya bersaksi, kata istrinya. Suami itu seorang suami yang sangat soleh, sangat taat. Memang suami saya tiap salat, tiap malam itu datang ke bar untuk beli minuman, tapi dia buang. Tujuannya, dengan kemampuanku malam itu aku akan selamatkan saudaraku muslim agar tidak minum. Paling tidak sekian botol saya beli, saya buang, dari paling tidak ada sekian orang yang nggak mabuk, nggak kebahagiaan. Itu yang dilakukan. Terkadang suami saya juga pergi ke tempat pelacuran, dia sengaja dia temuin wanita itu, karena kalau ditanya mereka itu kenapa berbuat demikian, dia untuk menghidupi diri dan anaknya. Boleh jadi seperti itu. Akhirnya Pak, malam itu ditanya berapa biasanya kalau dalam kondisi ini. Sekarang kamu pulang. Dibayar, disuruh pulang. Dia nggak pulang, nunggu di situ. Nah, orang taunya mabuk-mabukan, maksiat di situ. Itu dilakukan sering kali sehingga tetangga. Demi Allah, dia mengatakan, pagi-pagi dia keluar, alhamdulillah malam ini aku telah selamatkan saudaraku dari perbuatan zina. Itu yang dilakukan. Terus siapa? Dia mengatakan, kalau Bapak lakukan seperti ini, nggak ada nanti kalau mati masyarakat mengurus Bapak. Aku nggak diurus, yang akan mengurus adalah raja. Kaget, Ibu tahu saya, akulah raja yang dimaksud. Aku Raja Harun al-Rasyid yang sedang keliling kampung, nggak bisa tidur. Saya rupanya dipanggil oleh Allah untuk mengurus jenazah. Akhirnya dipanggil, dirawat jenazah dengan bawa ke kerajaan, kita urus. Wah, itulah. Inilah yang namanya dia mencari ridha Allah, dia mencari menghindarkan dosa dan maksiat. Itu namanya taubat yang nasuha, taubat yang sangat baik yang Allah rindukan. Dan terkadang Bapak sekalian, terkadang orang yang maksiat, rumusnya gini, kata Gus Baha juga, bahwa orang seburuk apapun itu punya potensi dia melakukan kebaikan. Dan dibalik, sebaik apapun tuh manusia, terkadang dia punya potensi untuk melakukan kejahatan. Sehingga kita nggak bisa mengatakan seburuk-buruknya lalu sampai di situ buruknya aja. Punya kesempatan dia bertobat. Banyak kisah-kisah orang yang di akhir hayatnya justru dicintai Allah, ya, karena dia bertobat dan seterusnya. Jadi taubatan nasuha itu tobat yang tulus, permohonan ampun dengan sesungguh-sungguhnya. Rumusnya masih ingat 5M. Pertama, mengaku salah atas dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang keempat, M-nya mengisi atau menghiasi perbuatan salah dengan kebaikan. Nah, yang kelima ini yang agak berat, apa itu? Menerima konsekuensi hukuman kalau memang harus dituntut. Nah, kalau itu bisa diterima dengan baik, dilaksanakan dengan sepenuh hati dan memang tidak mengulang permasalahan itu, maka itulah taubatan nasuha. Istilah Quran memang taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Wallahu a'lam, seperti itu. Itu yang dimaksud kiranya
Ya, jadi tobat ini memang perlu dilakukan. Pak, kapan nih tobat? Nah, ini kalau ditanya kapan tobat yang paling baik, yang tepat, saya kasih rumus yang paling enak, Pak. Tobat yang paling enak, tobat yang paling baik dan diterima Allah itu pertama, ketika badan masih sehat, Pak. Itu tobat Allah senang banget terima ya, Pak. Ketawa masih lebar, makan masih enak, duit masih banyak, bahkan kepengen nambah duit, Pak, gitu. Temen masih banyak, gitu kan. Dia bertobat, Allah bilang, Allah terima. Tapi kalau ada orang tobat yang badan sudah lemah, tempatnya di ruang ICU, temennya cuma kalau nggak dokter, suster, gitu kan, makan minumannya cuma lewat selang di sonde, gitu, itu bertobat, kata Allah nggak semangat terima tobatnya. Bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau masih gagah seperti ini bertobat tengah malam bangun, ya Allah, aku bermohon ampun, astagfirullah, saya tobat ya sesungguhnya. Nah, kalau tempat bertobat bagaimana? Bisa dengan tempat, bisa dengan waktu. Kalau waktu, tentu yang waktu paling banget itu di sepertiga malam terakhir. Pokoknya malam itu paling bagus bertobat. Tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Atau waktu Jumat. Waktu Jumat itu antara, ya ketika hari Jumat, ya, malam Jumat itu juga bagus. Malam takbir bagus. Ya, malam nisfu Sa'ban, ya, tobat bagus. Gitu. Malam takbir itu kalau mau pilih tertentu ya. Tiap hari boleh. Kalau tempat di rumah boleh, di masjid lebih baik, di Masjidil Haram lebih afdol. Kenapa? Di sana itu kalau boleh saya gambarkan, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ibarat kalau nyuci mobil itu steamer, Pak. Ada semprotannya, Pak, ada vakumnya gitu kan, ada hidroliknya sampai kolong-kolongnya dibersihin. Itu ibaratnya itu benar-benar cuci bersih Pak, steamer, Pak. Mahal nggak Pak kalau steamer yang model begitu, Pak? Mahal. Kalau mau minta tobat yang udah gitu mahal juga nggak Pak, Pak? Oh mahal, insya Allah tobat yang bagus. Tawafnya itu diampunkan oleh Allah, sofa marwahnya diampuni oleh Allah, talbiyahnya diampunkan oleh Allah, istighfarnya makbul. Nah itu kalau sudah kotor banget sama aja dosanya. Tapi kalau kotornya ringan, kesana juga bagus gitu kan ya. Cuman kalau dosa-dosa ringan ya kita istighfar. Kita cuma ngelap aja, kalau cuma debu, kasepan, kecipratan dilap aja dengan istighfar, dengan tobat-tobat yang kita sering lakukan. Nah seperti itu di dalam. Perlu sholat enggak? Ada yang memberikan tobat itu adalah pengakuan tulus, ambil waktu yang baik, kesempatan yang enak untuk berlama-lama munajat kepada Allah, untuk berdua-duaan kepada Allah, itu saja. Tapi kalau ada yang mengatakan pakai sholat gimana? Boleh dengan sholat sunnah. Usalli sunnata taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah. Suratnya semampunya. Kuliah makbul lagi Pak, dan baik. Enggak apa-apa itu ya. Nah itu diantaranya. Baik, masih ada lagi? Bapak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara logiknya setiap orang melakukan kejahatan atau maksiat dosa dia tanggung sendiri. Nah, tidak ada dosa waris seperti di kepercayaan. Dosa waris? Tidak ada dosa waris. Oh, tidak ada dosa waris. Terus? Cuma saya pernah mendengarkan pernyataan seorang suami yang dengan seorang istri dosanya akan ditanggung oleh suaminya, dan kemudian seorang suami akan menjadi tameng di neraka bagi istrinya. Itu pertama. Terus yang kedua, seorang bapak itu nanti akan menanggung dosa-dosa anak-anaknya. Nah, ini maksud dalam konteks apa maksudnya Ustaz? Mohon penjelasan. Baik Bapak sekalian, di dalam Al-Quran itu ada potongan ayat yang berulang dalam beberapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali yang berbunyi, kita ikuti sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi, katakanlah, apakah selain Allah, abghi rabba, aku harapkan sebagai Tuhan, wa huwa, dan dia, rabbu kulli syai', Tuhan segala sesuatu, wala taksibu, dan tidak mengusahakan, kullu nafsin, setiap diri, illa 'alaiha,
melainkan tanggungan dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jangan diterjemahkan sepotong-potong ya. Nah, seseorang itu tidak akan menanggung dosa atau beban orang lain. Ini ayat terulang sampai 6 kali, sepotong ayat itu. Wala taziratu wizra ukhra. Summa ila rabbikum, semua. Kemudian kepada Tuhan kalian, marji'ukum, tempat kembalinya kalian. Fayunabbi'ukum, lalu dia akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum, dengan apa saja yang kalian pernah fihi tahtalifun, yang kalian pernah berselisih di dalamnya. Benar bahwa di dalam Islam tidak ada dosa warisan. Seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain secara prinsip. Contoh, maka ajaran agama yang lain menurut ajaran Islam salah. Manusia ini berdosa, kenapa? Dapat lunturan dosa dulu gara-gara Nabi Adam berdosa, sehingga kita itu dapat warisan dosa dari dulu Nabi Adam berdosa. Ajaran Islam tidak ada. Makanya ajaran mereka diturunkanlah anak Tuhan sebagai penebus dosa. Loh, Tuhan kok baik banget sampai bikin anak khusus untuk nebus dosa, logikanya nggak dapat. Dan anaknya direlakan dan seterusnya begitu. Intinya tidak ada dosa warisan dan seseorang tidak akan bisa menanggung dosa orang lain. Tapi ada beberapa sisi. Contohnya ini maksud saya. Jadi dosa itu tidak bisa dipindah-pindahkan. Juga pahala tidak bisa dipindah-pindah. Tidak bisa diutur-utur. Saya kasih contoh. Saya pernah cerita gini. Ketika orang tua saya di kampung, saya di Jakarta lama. Satu saat saya pulang. Saat pulang begitu pagi-pagi udah sarapan gitu kan, mumpung pulang kampung saya mau cari teman lama gak ketemu. Assalamualaikum Pak. Salam, mau kemana? Izin Pak, saya mau ke rumah teman mumpung pulang kampung. Oh gitu, lama enggak? Ya ada perlu aja sih Pak. Ada apa sih? Duduk dulu. Baik Pak. Begini, Bapak ini udah tua. Ini hebat ceritanya kenapa gitu? Bapak udah tua, dosa Bapak itu banyak banget. Terus kalau saya dengar katanya kamu kan ngajar di sana, ustaz kata gitu. Maksudnya gimana Pak? Gini deh, kalau kamu ustaz kan pinter minta ampun, pinter bisa bertobat. Oh gitu loh. Maksudnya gimana? Gini aja deh. Intinya dosa Bapak kamu tanggung ya, yang 1 tahun kemarin. Kira-kira gitu deh. Waduh ini gimana? Mau bilang nggak mau, Bapak nanti doakan. Tapi kalau sanggup lah kok ditambah dosa gitu kan. Ya meditate, mau gak nolongin Bapak? Baiklah Pak, saya sanggup deh Pak. Mudah-mudahan saya sanggup menanggungnya. Bener nih, bener, deal. Bapak bilang dosa Bapak 1 tahun kamu tanggung. Kamu anak saya, kamu Pak Ustaz begitu. Baik Pak, insya Allah saya sanggup gitu. Terus begitu, baik Pak, sudah saya minta dulu satu lagi. Maksudnya Pak, Bapak ini kan udah tua, sehingga Bapak udah ibadah udah nggak begitu. Terus kamu masih muda ngajar di mana dan segala macam, pahalamu kayaknya banyak. Maksudnya Pak, gini deh, Bapak minta yang pahala 2 bulan ngajar kamu deh. Jadi dosa ditambah, pahala saya diminta yang 2 bulan terakhir gitu kan ya. Atau setahun deh Bapak saya minta pahalamu yang ngajar setahun gitu loh. Lah tekor banget ini Pak ya, dosa ditambah, pahala dikurangin. Katakan deal Pak. Jawabannya la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Maknanya nggak bisa diutur debet. Begitu saya setel deal, langsung malaikat pindahkan dosanya bapaknya itu 1 tahun kepada anaknya yang nyangupin. Pahala anaknya pindahkan kepada rekening pahala bapaknya. Nggak bisa. Itu prinsip. Ayat itu. Seseorang tidak. Tapi dosa bisa pindah. Khususnya nanti di akhirat. Nah, berkaitan dengan contoh tadi, istri atau suami menanggung dosa istrinya, bapak menanggung dosa anaknya. Bila seseorang itu bertanggung jawab kepada rumah tangga, bapak itu kewajiban mendidik istri, kewajiban mendidik anak untuk taat ibadah kepada Allah. Ternyata dalam usaha dan rumah tangga itu suaminya khusyuk, ibadah, taat, rajin gitu. Istrinya dalam tanda petik cuma cerita aja, mudah-mudahan tidak ada. Ternyata istrinya nggak sholat, nggak puasa, nggak segala macam.
Bapaknya mah asik aja pikir, bapaknya asik aja berjamaah, bapaknya asik aja dengan puasa aja. Ini yang begini namanya tidak tanggung jawab, Pak. Demikian juga punya anak, udahlah terserah, udah gede, dia mau sholat kayak mau enggak terserah dah, bapak udah pernah ngajarin gitu. Sebatas itu toh, nanti di akhirat ini anak akan gandolin, atau gandolin Pak. Begitu bapak masuk surga, tarik bentar Pak, aku ngikut Pak. Karena anaknya otomatis nggak bisa langsung serta-merta dalam surga karena nggak sholat, nggak ibadah, nggak taat. Nah, ini yang namanya nanti akan memberatkan kepada kedua orang tuanya. Kalau anak kepada bapaknya, istri kepada suaminya, kalau dia tidak tanggung jawab. Tetapi kalau istrinya tidak sholat, tegur, mah udah jam berapa itu belum sholat, sholat dulu lah gitu. Tak dulu Pak, jangan tangkar. Tegur, ingat sebentar, mau sholat enggak? Enggak begitu. Dan terus pokoknya sampai kapan orangnya kok udah dimarahin gitu? Yo terus aja pokoknya sampai jadi bener. Sampai akhirnya pisah. Dia atau kita yang pisah gitu loh. Kita pisah dalam artian berumur. Ya kalau Pak sampai kapan ya? Kalau udah mati salah satunya udah selesai dakwahnya. Anak bagaimana Pak? Dari kecil kita didik, kita contohkan, kita bawa ke masjid, kita ajak ngaji, kita jalan macam sana ngaji ke sana dan seterusnya. Ternyata naudzubillah summa naudzubillah, anak itu nggak nurut. Sebatas kalau orang tuanya sudah maksimal, tidak ada tuntutan yang salah anak. Tapi kalau terserahlah Pak, papa itu anaknya itu, biarin aja lah, udah gede, bodoh amat. Nah, itu bahaya. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana tanggung jawab kepada anak? Kalau masih kecil kita ingatkan, masih di rumah kita, anak SMA, ya kita perintahkan dulu. Pak, sudah rumah tangga Pak. Rumah tangga itu kalau anak kita laki-laki, berarti anak kita mantu. Begitu datang, bilangin, suamimu sholat enggak? Susah Pak, kasih tahu, mau kamu suami masuk neraka, kita lewat istrinya. Udah punya anak, berarti cucu kan kita itu. Cucu, sini cucu. Bapak sholat enggak nak? Bapak nggak sholat, bilangin bapak kamu tuh suruh sholat. Tetap aja Pak, ketemu orangnya kita omongi, ketemu istrinya kita bilangin, ketemu suaminya tetap kita pesenin, lewat cucunya, lewat anaknya kita pesenkan. Nggak ada kata dakwah, berarti terus saja sampai dia benar. Kalau enggak, ya udah, kalau memang sudah sampai terakhir, anak meninggal atau bapaknya meninggal, selesai, berarti dakwah selesai. Itu prinsipnya. Jadi tidak ada, udahlah berapa kali saya bilangin, ternyata enggak itu, terserah deh. Itu namanya putus asa. Quran tidak mengajarkan, wala taqnatu fir rauhillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Doanya, ingatkannya, contohkan, mungkin pakai ancaman sedikit atau pakai intimidasi boleh gitu, untuk jadi benar. Tapi yang penting jangan menganiaya, jangan melanggar syariat. Kita itu kepada orang yang nggak sholat boleh tegur, boleh ingatkan, tapi nggak boleh marah-marah dan nggak boleh membenci. Kata Gus Bahar. Jadi kita ini bersyukur, kita disebut mayoritas karena jumlah kita banyak. Nah jumlah banyak itu termasuk di dalamnya yang tukang mabuk, tukang judi, gitu kan ya, tukang bohong, tukang nipu. KTP masih Islam, dia masih ngaku Islam. Butuh orang itu Pak. Kenapa? Dengan keberadaan mereka itu kita Muslim yang taat ibadah itu enak. Kenapa? Lingkungan mayoritas Muslim. Tapi kalau orang itu disingkirkan, kita benci, kita Muslim, daripada gitu malah tertarik atau akhirnya yang model begitu semuanya agamanya pindah di luar Islam, bisa repot kita Pak. Maka tetap harus sayangi mereka, dekati mereka, gitu kan. Kenapa? Dia masih Islam, dengan keadaan dia bangga dengan Islam, itu masih penting keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Ini Gus Bahar cerdas banget di dalam mengamati. Kita kan terkadang kalau melihat orang begitu kan bawaannya marahan aja. Barangnya udah jangan deket-deket sini gitu kan. Enggak, Gus Bahar justru kita butuh kepada mereka tetap dia Muslim walaupun dalam keadaan begitu. Makanya perlu dirangkul. Ya lebaran haji tapi aja lah biar pada bangga. Girang banget itu Pak. Gitu kan ya. Walaupun dia cuma girangnya pas lebaran Idul Fitri dan girangnya lebaran haji karena nyantai-santai. Sholatnya juga enggak. Takbirnya kenceng, aku bentuknya doang Pak semalam. Takbirnya emang enggak, sholatnya enggak gitu. Waktu sholat dia tidur, semalam aku beduk. Nah kita butuh keberadaan mereka untuk mayoritas. Karena agama di luar Islam, sebut aja Kristen itu masif banget menyerang umat Islam. Tingkatan apa? Mereka mensejajarkan data. Orang-orang yang di luar sana itu yang orang rumah kardus ya, orang bilangnya itu walaupun orangnya Islam, Pak ditanya, ibu punya tinggal di mana? Saya nggak punya rumah, nggak punya anak. Terus kalau tidur ya tidur di dalam gerobak ini sama kadang sama anaknya, kadang sama istrinya, gantian gitu lah.
Punya KTP Pak? Apa KTP? Boro-boro Pak. Udah gini aja deh, Bapak nih Bapak saya kasih pakaian, ini kasih makanan, nanti saya bikinkan KTP. KTP-nya Kristen. Itu kerjaan mereka. Nih kalau jumlah penduduk data mereka itu imbang-imbangan, kita targetnya umat Islam biar nggak bisa bilang mayoritas. Secara data, statistik sudah sama kok. Nah, maka kita perhatikan di situ. Pada orang-orang itu masih kita gitu. Bahkan mohon maaf kalau ke Bapak mau survei perapatan ada anak kecil ngamen, sini. Pak, bagi dong Pak, sini. Bisa baca surat Kulhu Pak? Nggak bisa Pak. Syahadat bisa nggak? Nggak tahu Pak. Mau bilang apa Pak? Syahadat udah nggak tahu Pak. Ya masih ada yang benar. Kulhu bisa nggak? Fatihah bisa nggak? Nggak tahu Pak. Bukan gawat Pak itu. Jadi mereka hidup cuma makan doang. Yang begini ini pasti dicaplok Pak. Datanya yang dipakai orangnya terkadang nggak diurusin. Yang penting buat data aja. Menyamakan data statistik untuk ini yang perlu cerdas, perlu jeli kita itu. Maka kita perlu keberadaan mereka harus kita pertahankan. Bantu saja jangan dibenci, jangan dimusuhi, jangan diganakin kalau bahasanya. Demikian mudah-mudahan paham. Jadi tidak ada dosa yang dilimpahkan, tapi bisa itu contoh gini, dewasa barang, ada mangga, ada apa bang? Ambil aja, dosa bang. Udah dosamu aku yang tanggung. Anak-anak kan gitu, bener ya bang ya, saya nggak dosa ya, aku yang tanggung saya. Iya, dosa kamu yang tanggung. Bohong bang. Anak itu kalau dewasa disuruh nyuri, ya dia pun dosanya dapat, yang nyuruh double dosa dia nyuri, dosa nyuruh orang, double dosa. Yang berbuat ya dosa pak. Contoh, kalau saya bayar orang untuk bunuh seseorang, pembunuh tadi ketangkep, apa dia ditangkap aja Pak? Kamu, saya disuruh Pak siapa? Pak Nur ditangkap nggak? Yang membunuh pelakunya tetap ketangkep, yang nyuruh begitu. Dosanya begitu, itu bagaimana menanggung dosa orang lain dengan cara seperti itu. Nah kalau pahala Pak bisa dipindah, bisa sebelum kita baca hadiahkan dulu. Makanya kalau ada tahlilan itu saya suka sampaikan Bapak hari sekalian, malah kita baca surat Yasin yang menurut keluarga ini meminta kepada kita agar membaca surat Yasin yang pahalanya. Karena kita baca Yasin pasti dapat pahala, baca pahala. Yang fadilah pahalanya itu diniatkan untuk ditujukan kepada almarhum. Nah, sebelum baca kita niatkan dulu, itu sampai Pak. Nah itu pahala bisa dipindah, dikirimkan jadinya, bukan dipindah, tapi dikirimkan sebelum dilakukan niat dulu. Berarti yang bersangkutan almarhum tadi yang diniatkan mendapatkan pahala sebesar itu. Lalu kita bagaimana? Kita tetap mendapatkan pahala segitu juga. Tuh yang paling enak tuh beruntungnya begitu. Dari sekali baca dapatnya 2, yang diniatkan sampai kita sendiri juga tetap mendapat pahala seperti itu. Itulah amaliah ibadah yang dilaksanakan di dalam Islam. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak-Ibu sekalian, kita meningkat catatan yang baru ini bersama Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wadhiharu ayyakula ar-rajulu li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi fa idza qala laha zalika wa lam yusbihu bit talaqi sara aidan wa lazimathu al kafaratu wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubi mudirrati bil amali wal kasabi fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan kullu miskinin muddun wa la yahillu limudhahiri wad'uha hatta yukaffira. Nah, ini panjang ayatnya, baitnya. Artinya begini. Faslun yaitu pasal yang menjelaskan wadhiharu tentang menzihar. Apa itu zihar? Ayyakula rajuli li zaujati anti alaika dhahri ummi. Zihar itu ucapan seorang suami
mengatakan kepada istrinya, kamu, kata suami kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Ini dalam Quran juga ada, surat At-Tahrim itu apa, di ayat-ayat Quran itu juga tentang menzihar itu ada. Maksudnya apa? Ini termasuk menceraikan istri. Cuman tradisi orang jahiliyah. Di dalam penjelasannya, ucapan kamu seperti, ya, kamu itu seperti, punggungmu itu seperti punggung ibuku. Itu maknanya dia tidak ingin menggauli dia. Kalau di dalam Al-Baqarah ayat 226 itu ada kata namanya ilah. Ada ilah, ada talak, ada li'an nanti, terus ada lagi namanya zihar. Banyak-banyak itu. Maka perlu kita kenal, tapi nggak usah dipraktekkan. Biasanya kalau ayat Quran kan harus diamalkan. Ini ajaran itu nggak boleh dipraktekkan, sebatas pengetahuan. Karena itu kategori menceraikan istri. Untuk di Indonesia memang tidak ada perceraian menceraikan istri dengan kata-kata seperti itu. Semakna dengan punggung ya wajah, misalkan rambut, tangan, mungkin masakannya, gitu loh ya. Makanya kalau ada misalkan aku akan mencari istri yang masakannya enak kayak ibu saya, itu malah bahaya. Karena nanti disamakan dari ibunya, malah takut jatuh kepada ayat ini, keterangan fikih ini. Jadi kan saya mencari istri yang masak enak seperti kayak ibu saya, ya nggak akan sama kalau dia nggak belajar sama ibunya, ya nggak akan tahu resepnya, Pak ya. Menu apa yang disajikan, cara menyajikan harus tahu itu. Lanjut. Makanya faidah qolalaha, kalau ada suami mengatakan seperti itu, qolalaha dzalika, kalau suami mengatakan bahwa kamu itu mirip punggung ibuku, berkata gitu dong. Wala yutbi'hu bitolaki, sementara dia tidak ingin mentalaknya. Ngomong begitu tapi tidak ingin menceraikan. Biasanya ngomong itu memang karena ingin, misalkan fikirnya dibahas. Kalau ngomongnya seperti itu, ucapan seperti itu ucapan untuk mengarah perceraian, mencerai. Cuman gaya jahiliyah ada ungkapan seperti itu. Ternyata dia ngomong begitu tapi tidak ingin menceraikan. Soro'a idan, ya, maka dia menjadi ada pelanggaran. Walizimatul kafarah, maka wajib dia membayar kafarah. Kafarah kifarat, denda. Dia harus bayar denda. Wal kafaratu itqul raqabah mu'minatin salimatin minal uyubil mudir bil amali wal kasab. Nah, kalau dia kafaratnya itu apa? Pertama, membebaskan seorang budak yang beriman, yang tidak cacat, yang tidak punya aib, maksudnya tidak ada celah, sehingga yang menghalangi dia itu untuk bekerja dan berusaha. Contoh gini, cari budak, jadi dendanya dia harus memerdekakan seorang budak yang segar bugar badannya, Pak. Bukan yang cacat, bukan yang lumpuh gitu kan, maaf, bukan yang buta, bukan yang buntung, nggak boleh yang seperti itu. Tapi yang beriman. Kira-kira satu budak harganya berapa? Di Indonesia tidak ada budak. Di Indonesia dipastikan tidak ada budak. Sehingga kalau kita mau cari tahu budak itu yang paling murah itu kira-kira 50 juta sampai 100 juta yang murah. Berarti dendanya, ucapan seorang suami kepada istri bahwa kamu mirip punggung ibuku, kata suami kepada istrinya begitu, tapi tidak bermaksud untuk mentalaknya, menceraikannya. Bayar denda, itu ucapan sembarangan gitu. Dendanya pertama, bebaskan budak harganya, lah kan mending dikasihkan istrinya aja lah Pak, selama ini dikasih nggak tuh istri 50 juta. Nih makanya marah, emosi, tapi akal sehat, cerdas harus dipakai. Dan mana bayar bebaskan budak 100 juta, 50 juta, mending kasih istri itu pasti, nih 50 juta, terima. Tolong ini kan, itu lari itu pasti kalau dipanggil itu Pak. Kan begitu, makanya cerdas banget lah gitu, jangan marahnya. Fa'ilam yajid, kalau dia nggak sanggup, tidak menemukan budak, di Indonesia nggak ada budak. Cari budak di mana? Hanya ke Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, nggak ada budak di Indonesia. Nggak ketemu gimana? Harus dibayar itu. Ada solusinya. Fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut.
dengan catatan apa? Nggak boleh batal barang 1 hari, Pak. Lu kan tambah sengsara, Pak. 1 bulan batal, Pak. Ngulang dari nol lagi, Pak. Apa sudah 58 hari batal, Pak. Ngulang dari 1 bulan, bisa seumur hidup itu puasa itu, Pak. Begitu mau puasa, selesai puasa ketemu Ramadan, nyambung lagi 1 bulan. Ramadan putus, Syawal putus, hati putus dia, berarti besok ulang lagi tuh yang 2 bulan, udah tinggal dikit lagi. Berat banget hukuman itu. Ada solusi lagi. Faman lam yastati, kalau dia nggak sanggup berpuasa, it'amu sittina miskinan, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Kullu miskinin, setiap orang miskin itu mut, 1 mut. 1 mut itu 1 mut itu sama dengan 3,5 liter, karena ada 1 sok sampai 1 mut. 1 sok itu 3 mut, kebaliknya 1 sok itu sama dengan 3 mut, maka zakat itu 1 sok. 1 sok itu 2,7 kali 3,5. Iya, satu mutnya itu 1 sok itu 2,7. Nah 1 mut itu apa tadi? Jatuhnya 1 literan. Iya, maka 3,5 liter. Jadi 1 mut itu 1 liter, 1 sok itu 3,5 liter. Ya, itu benar. Wala yakhulul mudhahiri wa uha hatta yukafir. Nah, kalau itu belum dilaksanakan, Pak, bayar puasa 2 bulannya belum, atau membebaskan budak nggak ada, bebaskan budak belum dapat, bayar puasa 2 bulan belum selesai, ngasih atau memberi makan orang miskin 60 belum dibayar, dia udah kangen sama istrinya, nggak boleh sentuh-sentuh, Pak. Quran ini wala yahillu, dan tidak halal lil mudhahiri, orang yang mentihar tadi, watuha, atau yang untuk mencampuri, hatta yukaffiru, sehingga dibayar dulu kafarahnya, dendanya. Nah, lebih baik sama istri mabar itu yang manis-manis aja, yang indah-indah saja, sehingga tidak ada repot harus menebus, mahal harus membayar, yang sayang-sayang saja. Ini Quran ada ayatnya menunjukkan tentang mentihar, dan ini kitab fikih menguraikan seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman untuk menjadi sebuah ilmu pelajaran yang berharga untuk kita berhati-hati dalam membina rumah tangga. Kalau ini suatu larangan, maka hendaknya kita sama-sama tinggalkan. Kalau memang itu perintah Allah, sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bertakwa, orang-orang yang mencintai dan dicintai Rasul, dan juga mendapatkan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim, dan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma a'inna li dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ksif anna minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal mihan wat ta'un ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekhilafan. Insyaallah ketemu lagi. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah